Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas tentang algoritma pemrograman, dan yang akan saya bahas di sini adalah pengenalan pemrograman C. Nah, bagaimana pemrograman C itu sendiri? Langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja kita buka di folder, kemudian teman-teman nanti bisa download file ini, akan saya sertakan di dalam deskripsi video YouTube saya. Jadi silahkan dibuka videonya, dilihat di deskripsi, dan silahkan di-download. Kemudian setelah teman-teman sudah download, teman-teman silahkan klik 2 kali saja untuk kita menjalankan file installernya ini. Kemudian sambil kita menunggu di sini teman-teman bisa sedikit bersabar saja sampai nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk pilih bahasa kita biarkan saja dengan bahasa Inggris. Kemudian di sini kita agreement saja. Ini cuma lisensi atau pernyataan bahwa kita setuju atau tidaknya. Kalau kita tidak setuju cancel, tapi kita tidak bisa menginstal. Jadi kita terpaksa harus setuju. Kemudian di sini ada perintah di sini yaitu choose komponen apa saja yang akan diinstal di sini, teman-teman bisa perhatikan. Jadi kita biarkan saja dengan full seperti ini. Kemudian kita next lagi, kemudian kita lihat posisi penginstalan akan terinstall di program C, program file, kemudian devcop di sini. Jadi biarkan saja secara default seperti ini. Kemudian kita bisa klik install, dan teman-teman bisa perhatikan ini proses penginstalannya sedang berjalan. Sambil menunggu, nanti saya akan skip video ini supaya bisa lebih singkat teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman berhasil untuk penginstalannya, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa akan ada perintah di sini yaitu ada centang, run, dev, dan seterusnya. Teman-teman biarkan saja tercentang dan teman-teman finish. Ini artinya kalau kita finish nanti dia akan kebuka secara otomatis. Jadi tanpa kita harus mengklik lagi tampilan di depan ini atau ikonnya di sini, dia sudah otomatis terbuka di sini teman-teman. Nah, ini secara default dia akan menampilkan pesan atau tampilan seperti ini. Ini kita biarkan saja bahasanya dengan bahasa Inggris. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan ini contoh codingannya. Nah, tapi di sini yang teman-teman perhatikan adalah ini adalah contoh codingan dari C++, sedangkan yang akan kita pelajari adalah codingan C ya, tanpa plus-plusnya teman-teman. Oke, kita next saja. Di sini biarkan juga seperti ini, tetap next. Kemudian kita klik saja OK di sini teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman melihat di sini sudah OK, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian-bagian dari editor. Ini namanya editor ya teman-teman ya. Editor untuk membuat program C++ atau C. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada file, edit, search, dan seterusnya hingga help. Ini ada bagian namanya adalah menu bar. Oke, jadi kalau misalnya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya bilang coba lihat di menu bar, maka teman-teman bisa lihat di atas ini. Oke, kemudian selanjutnya yang ada di bawah dari menu bar ini ada gambar, ada tulisan new, kemudian ada icon-icon ini namanya adalah toolbar. Oke, jadi perhatikan jika saya sebutkan ini adalah toolbar. Oke, buka toolbar new misalnya gitu, maka teman-teman bisa lihat di sini ini toolbar new. Oke, dan seterusnya sampai di bawah sini ini merupakan toolbar. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan ada project dan class. Oke, jika teman-teman bisa lihat di sini ini ada project, class, debug. Kemudian ini kita scroll lagi atau kita geser ke kiri untuk kembali ke project. Project ini menyatakan bahwa ini adalah folder dari tempat project teman-teman membuat. Kemudian class ini adalah definisi kelas-kelas yang nanti akan kita pakai. Kemudian debug ini adalah debug dari programnya. Jadi hasil compile dari program tersebut akan tampil di debug ini nanti. Oke, kita kembali lagi ke project. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Setelah itu teman-teman bisa klik di sini file, dan kita akan coba untuk membuat satu program di sini teman-teman, yaitu teman-teman bisa klik yaitu new dan source file. Kita klik di sini, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat codingan untuk yaitu bahasa C ya teman-teman, bukan C++ seperti yang tadi sebelumnya kita lihat. Ini sedikit berbeda nanti. Oke, ya, untuk mempersingkat waktu saya akan skip video ini. Nanti teman-teman silakan pause saja jika codingannya sudah selesai. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai ngoding. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu di sini ada beberapa bagian ya di sini teman-teman ya. Yaitu yang paling pertama, bagian paling atas yaitu include studio.h atau .h. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah include
atau hashtag include ini adalah preprocessor ya teman-teman ya. Jadi dimana kita menginisialisasi pertama program itu berjalan. Kemudian yang ini adalah berkas file, atau kita bisa sebut ini sebagai apa yang akan di preprosesorkan, atau di dalam Studio H ini sudah terdapat yaitu fungsi-fungsi seperti beberapa fungsi untuk menjalankan program C, yaitu di sini teman-teman bisa perhatikan ada printf, kemudian ada return dan seterusnya. Itu sudah terdapat dalam library Studio H ini. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di baris kedua. Ini di baris kedua ini adalah nama dari metode, yaitu method main, di mana method main ini adalah metode yang pertama kali program dijalankan maka dia akan pertama kali muncul, atau kita bisa sebut sebagai metode utama. Ya, jadi di sini ini adalah fungsi atau function atau metode ya di sini, yaitu metode utama atau prosedur. Kita bisa bilang ini adalah program pertama kali dijalankan, yaitu main. Kemudian di dalam sini ada tanda kurung ya teman-teman bisa perhatikan. Ini terkadang kita bisa mengisi dengan apa, yaitu konstruktor atau parameter. Nanti saya akan jelaskan apa itu konstruktor dan parameter nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin untuk sekarang kita hanya cukup mempelajari saja dulu kira-kira ini apa. Kemudian di depan ini ada integer ya, int atau kepanjangan dari integer. Integer ini adalah tipe data. Jadi tipe keluaran dari hasil dari main ini harus bertipe adalah integer. Sehingga kita bisa perhatikan di sini bahwa di dalam program ini saya akan mereturn atau mengembalikan nilai yaitu 0. 0 ini saya akan kembalikan ke dalam fungsi integer sehingga program tidak menjadi error. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena ini adalah metode, maka kita harus membuka atau memulai metode itu dengan kurung kurawal terbuka dan juga diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Ingat itu teman-teman. Jadi setiap ada metode seperti ini kita tetap gunakan kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup. Itu tidak hanya kita gunakan pada metode, nanti saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya sambil berjalan juga teman-teman. Kemudian di baris keempat teman-teman bisa perhatikan ada printf. Printf ini berarti kita akan mengetikkan sebuah tulisan di dalam program tersebut. Dan tulisannya itu adalah apa? Yaitu adalah string. String itu ditandakan dengan tanda petik. Di sini teman-teman ya bisa perhatikan. Ini saya isi dengan tanda petik. Nah ini tanda petik. Tanda petik 1 ini tanda petik 2 untuk di awal dan tanda petik 2 untuk di akhir ya teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada hello world, ini pemrograman C. Kemudian ada /n, ini adalah break. Break itu artinya jadi setelah tulisan pemrograman C, dia akan ke enter ke bawah nanti. Nah, supaya teman-teman nggak bingung nanti kita akan coba. Selanjutnya di paling akhir setiap akhir codingan selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Ingat itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa, ini ada tanda titik koma, di sini juga ada tanda titik koma. Kemudian return 0. Return di sini berarti mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dari metode main ini adalah 0. Jadi hasil dari kompilasi program ini akan menghasilkan nilai 0 dan akan ditempatkan di dalam tipe data dari main ini yaitu integer. Nah, tipe data kita akan bahas di pertemuan kedua ya teman-teman. Dan juga variabel. Oke, selanjutnya sekarang setelah teman-teman sudah membuat codingan ini, kita akan coba running teman-teman. Di sini cara runningnya seperti apa? Teman-teman bisa pilih yang execute ya. Di sini ada compile. Oke, atau teman-teman bisa klik pencet F9 ya. Atau dengan kalau misalnya tombol F9-nya rusak bisa pilih yang execute kemudian compile. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dia akan meminta untuk menyimpan data terlebih dahulu, teman-teman. Jadi nggak bisa kita kalau tanpa ada penyimpanan data. Jadi file ini yang tadi kita sudah buat, kita harus simpan dulu. Oke, kita coba simpan filenya ini. Nah, untuk tempat penyimpanannya terserah teman-teman ya. Teman-teman menyimpan di mana? Kalau ini ada di dokumen di sini, teman-teman. Ini teman-teman bisa bikin folder saja di sini, yaitu mungkin latihan C gitu ya, boleh terserah teman-teman.
Nah, setelah sudah buat folder, kita masuk ke dalam folder latihan C ini. Di sini kita coba dengan tulis dengan pertemuan 1 boleh ya teman-teman ya. Kita ganti di sini pertemuan 1. Ya, di sini belakangnya teman-teman bisa perhatikan bahwa ini adalah CPP ya atau C++. Nah, kita sekarang bukan belajar C++, jadi kita merubah sedikit formatnya di belakang dot ini, di belakang titik ini, yaitu kita rubah dengan C, itu saja, karena kita akan mempelajari pemrograman C, bukan C++, sekali lagi. Oke, jika sudah, maka teman-teman bisa klik save di sini, ya. Oke, kita klik save. Nah, setelah itu teman-teman bisa perhatikan di sini compilernya. Nah, ini compiler sudah berjalan. Setelah compiler berjalan, teman-teman bisa perhatikan bahwa errornya ada 0, jadi tidak ada error sama sekali, kemudian warningnya 0, kemudian outputnya itu akan di folder ini, kemudian ini ukuran file setelah di compile, ada 127 KB ya di sini, kemudian hasil compilation-nya adalah 3,66 second, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada error apa enggak di sini ya. Di bawah sini. Oke, sekali lagi kita di sini bukan mempelajari tentang C++, tetapi kita mempelajari tentang bahasa C. Bahasa C dan bahasa C++ itu pada umumnya sebenarnya hampir mirip, tetapi ada beberapa fungsi yang berbeda, yaitu di mana fungsi yang berbeda adalah kalau di bahasa C ini kita menggunakan printf ini. Itu bahasa C. Tapi kalau bahasa C++ biasa kita gunakan dengan COUT, COUT gitu. Jadi di sini biasanya COUT seperti ini, kemudian dalam kurung seperti ini. Tapi ini tidak perlu teman-teman pelajari karena kita bukan mempelajari yang itu. Jadi tidak perlu diikuti. Tetap seperti biasa, program sudah running seperti ini, teman-teman bisa execute dan kita coba. Tadi kan kita sudah compile ya. Sekarang kita coba run dengan F10. Pencet F10 atau bisa klik di menu bar ini execute, kemudian ada run. Kita klik run. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini yang tadi saya sampaikan bahwa di sini teman-teman bisa perhatikan ya, yaitu hello world ini. Ini ada tulisan dari sini, dari printf ini. Jadi printf itu bisa mengetik apa saja yang teman-teman ketikkan di sini di dalam tanda string ini, tanda petik 2 ini, petik 2 kemudian petik 2 terakhir. Ini hello world, ini pemrograman C. Kemudian ada /n. /n itu menandakan bahwa di sini teman-teman ini ada break sedikit, ada enter gitu. Jadi satu enter itu dengan /n gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini adalah proses excited 0,07 second. Artinya 0,07 detik kita sudah bisa merunning program ini. Dengan hasil yaitu adalah value-nya 0. 0 ini dari mana? Ini return 0 yang tadi di sini teman-teman gitu. Kemudian press any key continue, sebenarnya kalau kita enter, nah ini tidak akan terjadi apa-apa di sini teman-teman ya, karena kita tidak membuat program apapun. Itu. Oke, kalau sudah teman-teman bisa close saja kembali. Setelah itu teman-teman bisa membandingkan. Seandainya saya hapus dengan /n ini teman-teman ya, kita biarkan seperti ini. Kita coba compile and run boleh. Kalau misalnya teman-teman sudah pasti, sudah yakin bahwa tidak ada error, kita boleh pilih yang compile and run seperti ini. Nah, otomatis teman-teman bisa perhatikan ini tidak ada enter atau line break. Jadi /n itu maksudnya adalah line break. Jadi di enter ke bawah. Kalau tadi teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada enter sedikit. Nah, ini coba saya kembalikan ya. Teman-teman bisa Ctrl Z ya untuk kembali. Kemudian ini saya coba running aja. Teman-teman bisa lihat di sini mepet. Jadi tulisan hello world dengan tanda garis putus-putus ini di sini mepet ya. Kalau saya pakai /n, kita lihat apa yang terjadi. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ini ada break sedikit. Oke, ini saya bisa bandingkan dengan yang tanpa break. Ini tadi saya running sebelum saya isi /n, ini tidak ada breaknya, tidak ada enternya ke bawah, dan ini ada. Ya, jadi fungsi /n itu adalah untuk membreak satu line, gitu, atau line break istilahnya. Oke. Teman-teman mungkin bisa diperhatikan di sana. Nah, sekarang saya akan coba bagaimana kalau seandainya program error. Apa yang terjadi? Ini saya hapus ya teman-teman ya, tanda titik koma di belakang. Kemudian saya coba execute dan saya coba compile. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini dia akan mengatakan ini ada error ya. Teman-teman bisa perhatikan sini. Cara membaca error yaitu adalah apa?
Ini teman-teman bisa lihat ada di line 5 kolom 2, line 5 kolom 2. Di sini dia. Ya, posisinya. Line 5 kolom 2 dibilang adalah titik koma before return. Ya, jadinya tidak ada titik koma sebelum return. Ini. Maka sehingga ini error. Maka teman-teman harus perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Tinggal teman-teman lihat aja di sini. Ini line 5. Ini teman-teman perhatikan line 5 expected ya, titik koma before return. Berarti harus ada titik koma di belakangnya. Ini teman-teman bisa pencet aja titik koma ketikkan titik koma di belakang sini. Setelah itu di belakang returnnya ini, internal ini, baru teman-teman bisa lanjutkan. Coba kita compile kembali lagi sekarang. Kita compile. Oke, perhatikan. Nah, error 0, warning 0. Berarti sudah jalan. Tinggal kita run aja sekarang. Kalau kita run, kita coba run. Oke, berhasil. Gitu ya teman-teman. Jadi cara membaca error seperti tadi. Sekarang saya coba lagi dengan error yang lain. Seandainya di sini saya kasih printf seperti ini. Saya kasih dengan misalnya hurufnya hurufnya huruf besar ya. P-nya itu P besar. Kita coba run. Apakah dia mau tetap berjalan? Oh sorry, kita belum compile, maaf. Kita compile dulu ya. Kalau kita nggak compile nanti masih program yang sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada error di sini, yaitu error apa? Ini nggak ada line-nya, nggak ada kolomnya. Ya, oke kita ulang. Coba kita compile lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini line dan kolomnya ini tidak muncul, tetapi ada dibilang undefined reference to printf. Ingat, undefined reference to printf. Undefined menyatakan bahwa tidak ditemukan fungsi printf. Printf ini tidak ditemukan karena apa? Huruf besar kecil sangat mempengaruhi. Ingat, jadi pemrograman C ini bersifat case sensitif atau sangat sensitif. Huruf besar kecil saja salah, maka program akan error seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman misalnya ulang teman-teman coba running, kita compile ulang. Saya rubah ke huruf kecil, setelah itu saya compile lagi. Teman-teman bisa perhatikan errornya 0 dan sudah siap untuk di run. Kita run, ketika kita run maka program berjalan. Itu yang terjadi teman-teman gitu. Ya, jadi teman-teman di sini harus memperhatikan huruf besar, huruf kecil, titik koma. Di sini memang perlu ketelitian yang lebih gitu ya. Jadi nggak boleh teman-teman sama sekali mengabaikan masalah case sensitif, masalah titik koma, masalah tanda dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh gitu. Apalagi contohnya ini, kalau misalnya ada kurung pembuka, tidak ada kurung penutup, maka dia akan juga terjadi error harusnya. Kita coba running ya. Kita coba compile dulu. Compile, maka teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini dibilang ada line 5. Line 5 itu berarti baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada kelima. Kelima dibilang apa errornya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. In function main. Kemudian di bawahnya ada expected declaration or statement at end of input. Jadi ada kesalahan deklarasi di akhir pernyataan input. Di akhirnya ini ada kesalahan, yaitu apa? Ini ternyata teman-teman, ini kurung pembuka nggak punya teman, yaitu kurung penutup gitu, sehingga dia terjadi error. Kita coba compile sekali lagi. Nah, akan sukses dengan penanda yaitu error 0 dan warning 0. Oke, setelah itu kita coba run. Jika kita run, maka program berhasil dijalankan. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama kita hanya mencoba sampai di sini dulu teman-teman. Nanti silahkan teman-teman eksplorasi lebih dalam lagi. Sudah ada di modul, nanti dicoba aja tugas yang di modul, dan nanti kita akan coba di praktikum di dalam laboratorium teman-teman. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman silahkan kumpulkan pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di komentar YouTube atau nanti pada saat kita pertemuan di laboratorium. Oke, sampai di sini saya rasa cukup jelas. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan tinggalkan dalam komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.